الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا لا نبي وعلى آله وصحبه الذين يحسنوا إسلامهم ولم يفعلوا سيئا فاريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Tabarakallahu Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini masih begitu banyak yang Allah berikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Maka sebagai hamba Allah senantiasalah bersyukur apa-apa yang telah Allah berikan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabin syadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut, dan barang siapa yang kufur kepadaku, maka tunggulah azabku yang pedih. Dan bersalat pula kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jemaah hadirin, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sebelum Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Ketika nyawa telah hingga di tenggorokan kita, di kerongkongan kita, maka tak ada lagi kesempatan untuk bertaubat atau melakukan amal-amal untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasalah kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala seluruh larangannya. Maka insyaAllah kita menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan tausiah yang berjudul menjauhkan agama dari politik itu bahaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita umat Islam adalah umat terbesar di negeri ini. Ya, jelang pemilu suaranya selalu jadi rebutan partai politik. Tarik sana, tarik sini. Jika beberapa waktu lalu ada yang menolak politisasi agama, yakni Islam, baru-baru ini muncul pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia agar jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Yang kata beliau, agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan lil islami. Toh ujarnya. Apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan tersebut? Pernyataan itu mengisyaratkan pandangan kalau agama Islam itu adalah sesuatu yang negatif,
bahkan menjadi musuh bersama jika menyatu dengan politik dan pemerintahan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pernyataan tersebut juga pernyataan yang sangat bahaya, karena bagaimana pernyataan tersebut disampaikan juga oleh para filsuf terdahulu, yakni ingin memisahkan ajaran gereja dengan kehidupan atau dalam bernegara. Maka apa hubungannya dengan kita sebagai seorang muslim? Maka ini adalah sangat penting sebetulnya, bahwasannya pernyataan keinginan seorang filsuf pada zaman terdahulu ingin memisahkan ajaran agama itu berdampak kepada kita sebagai seorang muslim, yang mana aturan-aturan agama pada umumnya dan wabil khusus Islam itu hanya menjadi sebuah privat, urusan pribadi masing-masing, dan jangan pernah untuk diterapkan dalam aspek kehidupan politik dan bernegara. Maka seharusnya hal tersebut tidak boleh dipisahkan, karena agama dalam kehidupan itu adalah sangat penting secara umum, wabil khusus agama Islam, yang mana dinyatakan tadi bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya pernyataan Menteri Agama asal Islam rahmatan lil alamin tadi merupakan keliru, seolah jika kaum muslim menegaskan akidah dan syariat Islam akan mengancam umat lain. Ucapan ini berbahaya dan menyudutkan ajaran Islam. Komentar ini bertentangan dengan makna yang dikandung dalam ayat tersebut, juga bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta realitas sejarah dan fakta kekinian. Yakni apa saja? Yang pertama, banyak ulama tafsir mu'tabar yang memaknai rahmatan lil alamin itu tidak semata untuk kaum muslimin saja, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 107 yang Allah katakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Profesor Dr. Wahba Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan makna ayat ini, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam manusia dan jin. Yang kedua, ajaran Islam juga memberikan perlindungan dan perlakuan adil kepada seluruh umat manusia, bukan hanya saja umat muslim, tapi juga perlindungan kepada orang-orang kafir yang mau mengikuti aturan Islam. Di dalam negara khilafah, harta, penghormatan dan jiwa orang-orang kafir akan dilindungi sesuai syariat Islam sebagaimana harta kaum muslim. Inilah yang terjadi di Andalusia dahulu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah seharusnya yang diperingatkan oleh Menteri Agama adalah ketika agama itu dipisahkan dari politik dan pemerintahan, alias menggunakan prinsip sekularisme demokrasi. Apa akibatnya? Itulah yang harusnya diperingatkan oleh Menteri Agama, bukan pernyataan yang justru memecah belah umat di bangsa ini. Jabatan dan kekuasaan jadi rebutan, segala cara dilakukan tanpa melihat lagi halal dan haram serta dosa yang dilakukan. Mestinya yang pantas dicap mempolitisasi agama adalah mereka yang berkamuflase menjelang pemilu, soal Islami, bersorban, berkerudung, soan dengan para ulama, difoto sedang solat, buka puasa dan sebagainya, padahal keseharian mereka belum tentu demikian. Yang lebih buruk lagi, sistem politik sekularisme demokrasi meniscayakan politik uang atau disebut dengan money politik,
uang menjadi segalanya, seolah keuangan yang maha kuasa, maka itu adalah sebuah sistem yang sangat bahaya yang perlu kita sadari. Yang belakangan ini, menjelang pemilu ini, banyak para parpol yang ingin berpura-pura untuk memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat. Kenapa ketika pemilu saja mereka baru memperhatikan masyarakat yang berkeluh kesah terhadap infrastruktur yang rusak, yang harusnya telah diperbaiki, ini belum diperbaiki. Ketika menjelang pemilu, maka mereka sibuk berbondong-bondong untuk memperhatikan infrastruktur yang rusak tadi dan lain sebagainya. Hadirin jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahawa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan betapa bahaya perebutan dan haus jabatan serta kekuasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa satasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan, sementara kepemimpinan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Maka segoyanya menjadi seorang pemimpin itu sangatlah berat pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir, kerana dia harus mengurusi rakyat-rakyatnya, dia harus memperhatikan seluruh rakyatnya dari hulu hingga hilir, bahkan hukum-hukum yang diterapkannya dalam menjalankan struktur kenegaraannya. Apakah dia menggunakan sistem yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bukan sistem di luar apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itu harus kita sadari, para jamaah rahimakumullah. Dan selain itu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan atau mengingatkan ancaman kepada para pemimpin yang suka menipu rakyat dalam masa jabatannya. Sebagaimana sabda beliau, apa kata beliau? Mamin abdi yastar'ihin lahu ra'iyah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang mengatur rakyat, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyah illa harramallahu alaihi al-jannah. Lalu mati, dan hari ketika ia mati ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan untuk dirinya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, ingatlah bahwasannya Islam, politik dan kekuasaan adalah bagian yang terintegrasi, yang tidak terpisahkan. Para ulama sudah membahas tentang pentingnya agama dan kekuasaan itu bersatu. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan, jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya perkataan manusia akan rusak. Ini yang terjadi saat ini. Dalam Islam, menjadi penguasa itu memiliki tujuan yang mulia, yakni sebagai amal solehnya untuk mengurus umat dan menerapkan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para pemimpin untuk berhukum dengan syariahnya dan menunaikan amanah, sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa yang Allah katakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguh
Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni kewajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47, yang bahawa siapa saja yang dikatakan yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah, statusnya adalah, di ayat 44 Allah katakan dia kafir. Di ayat Al-Ma'idah ayat 45 Allah katakan dia zalim. Dan di ayat 47-nya Allah katakan dia fasik. Karena itu sudah seharusnya umat meluruskan pandangan soal politik dan kepemimpinan, bahawa pemimpin yang amanah bukan sekadar pemimpin yang soleh secara personal atau individu, tetapi juga mendapatkan kesolehan secara menyeluruh. Pemimpin yang akan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan sehingga tercipta rahmat bagi semesta alam, maka barulah terwujud yang namanya rahmatan lil alamin. Maka jangan pernah bermimpi kita bercita-cita menjadikan negeri ini adalah negeri yang rahmatan lil alamin, tetapi sistem yang kita gunakan bukan sistem dari Allah Subhanahu Ta'ala. Sistem yang kita gunakan masih sistem sekularisme demokrasi. Maka itu hanyalah mimpi di siang bolong. Ya, tanpa menerapkan syariat Islam, sesoleh apapun seorang pemimpin tidak bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayuhan nasu ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi'amri bada'a fihi binafsihi wa thana bimalaikatihi al-musabbihati biqudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'i wa rusulika wa malaika al-muqarrabina wa radha. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصار الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا بلاء والوباء والزلال والمحان وسوء الفتنة والمحان وما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة
خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.